Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muzhiril khalqi wa mubdih wa mujihil wa'di wa muwaffih wa musy'idil 'abdi wa mushqih allazi yujibu da'watad da'i wa yaqbalu taubatal 'asi wa in kasurat ma'asihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi in'amahu wa yukafih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la syabih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu nabiyyih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ih. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih watta'izu bil mawa'izil hasanah watruku 'al-'amal as-sayyi'ah tafuzu fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya mengajak saudara-saudaraku untuk selalu bertakwa kepada Allah dan mengingatnya dengan memenuhi dan melaksanakan perintah-perintahnya serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab 41 sampai 42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah, mensucikan kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Allah, dia yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 41-43. Saudara-saudara yang terhormat, percayalah bahwa jika kita selalu menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan berbanyak berzikir, maka Allah akan selalu ingat kepada kita dan selalu memberikan ampunan. Dan berdoalah kepadanya, maka dia akan mengabulkannya. Dan berdoalah kepadanya, maka dia akan mengabulkannya. Firman Allah Ta'ala, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku kabulkan bagimu. Allah juga berfirman, Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, tentu aku pun ingat kepadamu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berzikir kepada Allah adalah suatu perintah yang harus kita penuhi. Sebab kita tentu tidak akan mengingkari betapa besar anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Dengan demikian kita harus selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepadanya atas kenikmatan-kenikmatan yang telah kita terima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, memang sangat keliru jika ada orang yang mau menerima dan merasakan pemberian, tetapi ia tak mau ingat dan berterima kasih dan berterima kasih kepada yang memberinya. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah dengan senantiasa ingat kepadanya. Janganlah
kita hanya menuruti hawa nafsu yang akan membawa manusia tenggelam dalam kenikmatan dunia yang semu, tanpa mempedulikan kenikmatan akhirat. Sesungguhnya ingat kepada Allah bukan hanya dengan lisan saja, melainkan harus disertai dengan aplikasinya. Seseorang yang ingat kepada Allah harus membuktikannya dengan berbagai amaliyah agama. Tanpa berbuat begitu, maka pengakuan lisannya hanyalah omong kosong. Tegasnya, orang yang giat menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi semua larangannya, maka dia disebut sebagai orang yang ingat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang selalu berfoya-foya menuruti kehendak nafsunya sehingga enggan mengerjakan kewajiban dan giat melakukan kemaksiatan, maka orang yang demikian itu termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah. Padahal semestinya semua orang harus menyadari bahwa hidup ini mengemban amanat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab 72. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut terdapat suatu peringatan untuk manusia bahwa merekalah yang telah menyatakan kesanggupannya memikul amanat. Sebab itulah, marilah kita penuhi amanat itu dengan senantiasa ingat kepada Zat yang memberi amanat. Sekarang perlu kita ketahui apa rahasianya yang terkandung dari keengganan langit, bumi, dan gunung-gunung untuk mengemban amanat itu. Padahal masing-masing mempunyai kekuatan dan keluasan serta kemuliaan. Sebaliknya, manusia yang demikian lemah bersedia mengemban amanat itu. Hal itu disebabkan karena langit, bumi, dan gunung-gunung tidak merasakan kenikmatan surga, sedangkan manusia merasakannya. Sehingga selalu berusaha agar mencapai kenikmatan tersebut. Demikian ini penjelasan dalam tafsir Hanafi. Jadi seorang yang sudah mengkhianati amanat berarti ia sudah ingkar terhadap kesanggupannya sendiri. Dan ia tidak lagi ingin memperoleh kenikmatan di akhirat. Padahal semestinya ia harus menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dalam rangkaian perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya, yakni di alam akhirat yang abadi. Memang suatu kewajaran apabila manusia mencintai dunia. Namun perlu dimengerti bahwa terlalu mencintai dunia bisa menyebabkan orang menjadi lupa kepada akhirat. Kita harus mentasarufkan kenikmatan-kenikmatan ini menuju jalan yang diridhai Allah, yaitu dengan mengisi kehidupan di dunia ini untuk mengumpulkan bekal yang dapat memberikan kemanfaatan kelak di hari akhirat. Dengan demikian kita baru dapat disebut sebagai orang yang tahu diri dan mengerti tugas hidup di dunia, sehingga tidak lagi mengkhianati amanat dari Allah Ta'ala.
Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan inayah untuk memenuhi amanat, menjalankan tugas-tugas agama, sehingga kelak di akhirat dapat kita peroleh kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Sebagaimana firman Allah, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita selalu ingat kepada Allah di saat kapanpun dan di tempat manapun kita berada. Jangan berbuat apapun tanpa mengingat Allah Ta'ala. Ingatlah kepada Allah dengan berbuat baik kepadanya dan memperbanyak bacaan zikir. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "La tuksirul kalama bi ghairi zikrillah, fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillahi turisu qaswatal qalb. Wa inna ab'adan nas minallahi al-qalbul qasi." Janganlah banyak berbicara tanpa mengingat Allah atau berzikir kepadanya. Karena berbicara tanpa mengingat Allah akan mengakibatkan hati menjadi keras. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah yang berhati keras. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bitilawatihi innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.